Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan memberikan waktu satu hari lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan masih berkaitan dengan Paskah, nanti menjelang 40 hari kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini Tuhan dalam Alkitab menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan Yesus yang bangkit adalah bukti bahwa Yesus telah menang atas kuasa maut. Dan hari-hari ini kita mau merayakan kemenangannya. Kita mau mengucap syukur juga untuk kemenangan yang kita dapat dari Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu berkata-kata kepada Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kepada Tuhan. Tuhan menjamah setiap kita.
Saya memberikan waktu buat saudara yang mau bersaksi di pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak, Ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu, silahkan. Apabila ada, saya memberikan waktu serta kesempatan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan diri untuk diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Berharap
bahwa kami akan melihat perkara-perkara besar di hadapan mata kami Tuhan. Karena Engkau yang mengerjakannya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan tentang firman-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap hati kami, biar kami ditaburkan dengan berkat firman-Mu dan kami boleh dikenyangkan dengan perkataan-Mu. Biar pengurapan Tuhan kiranya turun atas hamba-Mu dan kami membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja berkarya menjamah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Masih suasana lebaran. Haleluya. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Samuel pasal pertama, ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-22. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Saya ulangi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu ingat ketika 1 Samuel pasal 1 ini menceritakan tentang kelahiran seorang tokoh Alkitab yang bernama Samuel, ya, tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Bapak Ibu, Samuel adalah nabi pertama dalam perjanjian lama. Jadi kalau orang banyak mendengar bahwa Musa itu nabi, ya, tapi Alkitab mengatakan, mencatat bahwa nabi yang pertama itu adalah Samuel. Dia nabi sekaligus imam, saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu Samuel punya ibu namanya Hana, ya, punya ibu suri yang namanya Penina, ya, punya bapak bernama siapa? Ya, 1 Samuel kita buka. 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat berapa? Namanya bapaknya bernama Elkana. Jadi Bapak Ibu, bapaknya Samuel itu namanya Elkana. Tapi kalau Samuel di sini namanya Trian Setiawan. Ya, bapaknya Samuel. Ya. Tapi Samuel, tokoh Alkitab ini punya bapak namanya Elkana, punya ibu namanya Hana, dan punya ibu suri atau ya kan Elkana punya 2 istri. Ya, punya 2 istri. Istri yang pertama bernama Hana dan dia tidak dikaruniai anak, alias mandul. Sementara istri yang kedua, Penina,
itu sangat subur sekali, ya, senggol didik metang, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Hana ini harusnya keturunan itu dari garis istri yang pertama. Saudaraku, loh, kok Alkitab mengajarkan seorang laki-laki punya 2 istri? Apakah itu ajaran Alkitab? Bukan, itu sekedar informasi. Ya, kalau nanti Abraham punya berapa istri? Ya, kan dia bapak orang yang beriman. Ya, itu bukan ajaran, tapi informasi. Salomo punya berapa istri? 700 plus 300 gundik. Loh, kalau begitu kita harus mencontoh Salomo dong. Nah, itu bukan ajaran, tapi itu informasi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita pahami yang pertama sebagai pengajaran, yang kedua sebagai informasi. Jadi jangan salah-salah dan kebalik-balik. Hal yang harusnya prinsip sebagai ajaran menjadi sebuah informasi, dan hal yang menjadi sebuah informasi menjadi sebuah ajaran. Jadi jangan kebalik-balik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu apakah yang kita baca dalam Alkitab itu sebuah informasi atau suatu pengajaran? Ya, dibutuhkan yang namanya guru. Ya, tidak semua orang Kristen bisa memahami atau memberikan penafsiran, pemahaman tentang Alkitab ini utuh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka butuh yang namanya pendamping. Makanya di sebuah gereja itu ditempatkan hamba Tuhan, ditempatkan pendeta. Untuk apa? Untuk mendampingi umat Kristen untuk memahami Alkitab. Ya, jadi itu harus kita pahami. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita cari di gereja? Nah, ini satu pertanyaan yang mendasar. Kenapa kita harus ke gereja? Kenapa orang Kristen ke gereja? Ya kan? Kenapa kita harus ke gereja? Apa yang kita cari di gereja? Ya kan? Biasanya kalau orang datang ke gereja, orang ibadah di gereja, itu ada maksud-maksud tertentu. Betul? Ada harapan-harapan tertentu. Betul? Ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi yang sesungguhnya, apa sih yang kita cari di gereja? Ini satu pertanyaan penting, ya, satu pertanyaan. Kira-kira volunteer pertama, apa yang kamu cari di gereja ketika datang ibadah? Waduh, sudah baca ya. Apa? Jangan baca yang itu. Firman Tuhan. Oke. Apa yang kamu cari susu ketika kamu datang ke gereja, beribadah di gereja? Apa yang kamu cari? Kelegaan. Oh, firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ada betulnya juga. Apa yang kamu cari Nathan ketika kamu datang beribadah? Tugasmu. Karena kemarin dikasih tahu oleh Bu Vivi untuk megang kamera. Kira-kira itu atau bukan? Bukan. Kira-kira apa yang kamu cari ketika datang ibadah di gereja? Spontanitas saja. Kerinduan akan siapa? Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Pak Victor, apa yang Pak Victor cari ketika datang ibadah di gereja? Hadirat Allah. Oke. Nah, saudaraku yang dikasih, ada banyak hal yang menjadi jawaban-jawaban orang Kristen ketika datang ke gereja untuk beribadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita membaca bacaan ini, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya,
nanti apabila anak itu cerai susu itu disape ya, sudah nggak disusui ibunya lagi. Jadi cerai susu itu anak yang sudah disape. Anak yang sudah disape itu kira-kira umur berapa tahun? Berlina nyampe berapa? 2 tahun sudah cerai susu, ya, kurang lebih minimal 2 tahun. Kalau 1 tahun sudah cerai susu kasihan kamu, kecuali memang nggak keluar asinya, ya. Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia kemana? Ke Bait Allah di Yerusalem. Saudaraku yang dikasih, aku akan mengantar dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan. Jadi poin hari ini adalah hadirat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kenapa? Karena Samuel terlahir karena dari sebuah nasab, ya. Tuhan, ya, beri aku anak. Siapa yang kalau mau bikin anak, mau punya anak, minta dulu sama Tuhan. Jangan sampai keperucut, ya. Anak yang keperucut itu anak yang tidak sengaja. Contoh, ketika orang memakai sistem KB, keluarga berencana, tapi ketika lupa ya protokol keluarga berencana, akhirnya jadi hamil, mengandung, saudaraku. Itu anak keperucut, anak yang tidak disengaja, anak yang tidak digandaki, anak yang tertolak. Perhatikan baik-baik, ya. Harusnya ketika seseorang dalam berumah tangga itu menginginkan kehadiran seorang anak, dia berdoa kepada Tuhan, aku minta seorang anak, baru bikin anak. Tapi kalau itu nggak disengaja, jadi berarti kehadiran anak itu tidak disengaja. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara? Anak ini tertolak karena kehadirannya tidak diharapkan, tidak disengaja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Hana punya anak hamil, ya, yang akhirnya diberi nama Samuel, itu karena anak permintaan dari Tuhan, anak permintaannya kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ketika ia meminta kepada Tuhan, dia bernasar lagi, kalau Tuhan beri aku anak, aku akan kembalikan, serahkan kepadamu. Maka di gereja ada namanya penyerahan anak. Dan dalam penyerahan anak itu ada janji orang tua, Bapak Ibu. Apa janji orang tua? Bersediakah engkau, ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anakmu? Ya, saya bersedia. Itu Shema Israel, Ulangan pasal yang ke-6. Ya, ajarkanlah, ya, firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, baik kau duduk, baik kau berdiri, baik kau dalam perjalanan, baik kau memasak, baik kau apa saja yang kau kerjakan ketika bersama dengan anak kecilmu, ajarkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya pendidikan dari 0 sampai dengan cerai susu itu wajib diberikan kepada anak yang sudah diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah keluarga Kristen, orang Kristen ketika meminta anugerah seorang anak dalam keluarganya masih memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya? Atau hanya diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, atau diserahkan ke gereja, sementara di rumah tidak diajarkan firman Tuhan? Itu pertanyaan mendasar lagi kepada orang tua yang memiliki anak. Apakah aku sebagai bapak, apakah aku sebagai ibu mengajar firman Tuhan, Alkitab kepada anak-anak? Seperti halnya Hana menepati nasabnya, dia mengembalikan, menyerahkan Samuel kecil ke rumah Tuhan, ya, dan menghadap kehadirat Tuhan.
menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup. Kira-kira kalau tinggal di sana seumur hidupnya, ini ingat Mazmur pasal berapa? Pasal berapa? Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 bunyinya. Saya bacakan ya. Mazmur pasal, ada yang tak ketemu? Mazmur pasal 23 ayat nah, ada yang tak ketemu? Mazmur 23 ayat yang ke-6. Abel? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu level dengan seumur hidupnya ia tinggal di rumah Tuhan. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Terus? Ya. Di situ juga satu nada, ya, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah iya kita sebagai orang Kristen harus tinggal di gereja, di rumah Tuhan? Apa begitu maksudnya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan cari jawabannya, ya. Apa yang kita cari di gereja, apa yang kita cari di rumah Tuhan, ya. Nah, urutan yang pertama di gereja, belum. Jangan kecepatan. Ya. Di gereja apa yang kita cari? Aku mau hidupku diberkati. Kira-kira ini berapa persen orang Kristen ketika datang ibadah bahwa datang ibadah aku mau minta berkat Tuhan. Ya kalau kita mau jujur, ya ada banyak. Iya toh? Tuhan, aku mau hidupku diberkati. Nah, makanya dia datang ke gereja, ya, ibadah. Yang kedua, aku mau sembuh dari sakitku. Ya. Datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, datang ke gereja supaya sakitnya sembuh, supaya ada mukjizat, supaya menerima jamahan lawatan Tuhan dan mukjizat. Tidak selalu salah, ada benarnya, ya. Karena ada beberapa gereja yang mengklaim sebagai rumah mukjizat. Ada beberapa gereja yang punya nama rumah doa. Tidak salah, ya. Yang ketiga, apa yang kita cari di gereja? Aku mau keluarga aku dipulihkan. Wah, punya pergumulan dengan suaminya, punya pergumulan dengan istrinya, punya pergumulan dengan anak-anaknya, punya pergumulan dengan mertua, punya pergumulan dengan kakak, punya pergumulan dengan adik. Tuhan, pulihkan keluargaku. Berdoa di rumah Tuhan untuk pemulihan rumah tangganya, keluarganya. Apakah salah? Tidak salah juga. Nah, sudah. Yang keempat, apa yang kita cari di gereja? Aku mau minta jodoh, ya kan? Berdoa kepada Tuhan, cepatkanlah jodohku, ya kan? Tuhan, tunjukkanlah. Jangan sampai salah ketika kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah jodohku, nanti bernasab siapa yang lewat duluan, itulah jodohku. Malah yang lewat tua gimana? Ya, nah, jangan sampai salah berdoa. Ya, itu juga tidak selalu salah. Ya, minta jodoh sama Tuhan. Ya, apa yang kita cari di gereja? Aku mau minta pekerjaan. Nah, biasanya orang yang tidak bekerja, orang yang menganggur itu rajin ibadah. Pagi, siang, sore, malam, petang itu datang ke gereja, datang beribadah, datang ke persekutuan untuk apa? Berdoa supaya Tuhan kasih pekerjaan. Ya.
Ya nggak, Adia? Betul, gitu kan? Nah, itu juga tidak selalu salah. Karena apa? Ya mintanya kepada Tuhan. Sudah betul, sudah yang dikasih Tuhan. Terus yang keenam, apa yang kita cari di gereja? Aku mau dapat penghiburan. Ya, wah aku lagi susah, aku lagi sedih, aku lagi merana, aku merana. Ya merana itu apa sih? Hah? Merana itu menderita loh, tersiksa batin. Orang yang merana itu batinnya tersiksa. Jadi kalau merana karena cinta, wah itu paling mengenaskan, sudah. Ya, jangan sampai merana karena cinta, karena seharusnya kita mencinta. Ya, seharusnya kita mengasihi hingga terluka, ya. Bukan merana sampai berdarah-darah, tapi mencintai, mengasihi hingga terluka. Adakah orang yang mengasihi, mencintai tidak terluka hatinya? Wow. Kalau tidak pernah terluka, berarti dia belum mencintai. Karena orang yang mencintai itu bisa dikecewakan, bisa dibohongi, bisa dipecundangin, bisa diakalin, bisa diapa aja, diperalat, ya kan? Kenapa? Saking kita mengasihi, saking kita mencintai, kita melakukan hanya untuk dia bahagia, hanya untuk dia senang. Tapi yang kita cintai belenyot, ya kan? Akhirnya merana, saudaraku. Ya, bacaan minggu-minggu ini masih di kitab Kidung Agung, saudaraku. Ya, kitab itu perbincangan komunikasi antara suami istri, ya, antara Salomo dan perempuan Sunam. Ya, jadi jangan disalahartikan kalau tidak dapat mengerti tentang Alkitab bisa salah. Loh, di Alkitab kok ada ya pacaran-pacaran kayak gitu loh. Ya. Itu perbincangan, percakapan, komunikasi antara suami istri. Jadi spill sedikit tentang kitab Kidung Agung. Aku mau dapat penghiburan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Orang datang ke gereja pengennya dihibur, sudah capek hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, ditekan sama pekerjaan, ditekan sama atasan, ya, dihimpit, disenggol sama kawan rekan kerja di kantor, ya. Terus ya pokoknya bisa dipersalahkan, dizolimi, ya. Nah, dijadikan ujung tombak, dikambing hitamkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, butuh ketika datang ke gereja ibadah, butuh yang namanya penghiburan. Ya. Kira-kira ini menjadi kebutuhan setiap orang, bukan? Ya. Aku udah capek nih kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, yang lembur ya Sabtu, kadang Minggu lembur lagi Minggu, 7 hari kerja, ya kan? Ya wajar dong kalau aku datang ibadah di gereja, aku ingin penghiburan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti kita akan cuplik-cuplik sedikit demi sedikit, ya. Supaya kita paham sesungguhnya apa yang kita harapkan ketika datang ke gereja itu dapat dibenarkan atau tidak. Sementara menurut acuan ya 1 Samuel pasal 1 ayat 22 tadi mengatakan bahwa Hana menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan, ke bait Allah, ya, ke hadirat Tuhan. Jadi aku mau apa? Ke gereja, ke rumah Tuhan, ya. Itu kebutuhan-kebutuhan manusia, ya. Ingin diberkati, ingin sembuh, ingin pulih, ingin jodoh, ingin pekerjaan, ingin dapat penghiburan, kelegaan. Itu kebutuhan. Kebutuhan setiap orang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, misalnya, padahal
Saya dan istri sudah setiap hari berdoa, Tuhan, kami ingin punya anak. Tuhan, kami ingin punya anak, ya kan? Apakah Tuhan kasih? Ternyata Tuhan enggak kasih tuh. Kalau sekarang banyak orang bilang, oh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pasti Tuhan kasih, jangan menyerah. Oh belain noleh ngono dipaksa nih, umur saya ketok meteng, ya kan? Umur 50 kok, hamil melas bocah, nanti bocah paut ya. Kita orang tuanya sudah kakek nenek nganterin, udah ngos-ngos nganterin sekolah, antar jemput, itu baru PAUD, saudaraku yang belum SD, belum bisa disuruh naik pergi sekolah sendiri. Ya kalau dekat sekolahnya, kalau jauh, ya antar jemput, habis waktunya untuk antar jemput anak. Sementara tenaga sudah tidak memadai, usia tidak memadai, kesehatan mulai menurun. Ya kan kita semua tidak selalu sehat, setuju? Tidak selalu sehat. Tapi kita mau Tuhan buat kita sehat, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi resep untuk menjadi orang yang sehat selalu gembira. Lu kok lari ke situ? Ya, oke, aku mau. Nah ini benar-benar nih. Hadiah atau hadirat. Ya, banyak orang Kristen datang ibadah di gereja mengharapkan hadiah, bukan hadirat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hadiah itu yang dari angka 1 sampai angka 6. Aku ingin diberkati, aku ingin sembuh, aku ingin enteng jodoh, aku ingin pekerjaan, keluargaku dipulihkan, bla 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 bla. Itu hadiah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kebanyakan yang dicari orang Kristen datang ke gereja ibadah ingin hadiahnya, bukan pemberi hadiah. Harusnya seperti Hana, meniru gaya polanya Hana. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, yang dia cari adalah hadirat Tuhan. Dia kembalikan apa yang Tuhan beri ke rumah Tuhan. Dia minta anak kembalikan kepada Tuhan dan diserahkan sesuai dengan nasarnya. Seringkali banyak orang Kristen bernasar kepada Tuhan tidak pernah ditepati, tapi sedikit. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen datang ibadah di gereja hanya mengharapkan hadiah, bukan hadirat Tuhan. Sang pemberi hadiah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Loh, memang kan kita ini manusia hidup butuh yang namanya biaya, butuh yang namanya dana, butuh yang namanya apa lagi? Ya kan seputaran biaya, dana, operasional, apa lagi? Ya misalnya untuk kebutuhan anak itu tetap kembali ke dana, untuk makan kembali ke dana, untuk apa lagi? Beli pakaian kembali ke dana, apa lagi? Untuk berobat kembali ke dana, ya kan? Pusarannya di dana, kebutuhan. Tapi harusnya, saudaraku, ya kita mencari Tuhan, datang ke gereja beribadah. Kalau kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sang pemberi hadiah itu, kita tidak akan pernah kecewa dengan orang. Seringkali, ya jujur, ya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun terkadang memiliki rasa kecewa ketika melihat dengan kasat mata apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan tidak setimpal, menjadi kecewa. Harapan seorang gembala, harapan seorang bapak, harapan seorang hamba Tuhan itu kalau umat Tuhan, jemaat, orang Kristen itu setia kepada Tuhan. Itu harapan satu-satunya. Ya. Tidak ada yang lain, saudara. Kenapa? Kalau orang yang dilayani itu setia kepada Tuhan, itu enteng bebannya. Kenapa? Sudah connect dengan Tuhan sendiri, sudah yang dikasih Tuhan. Jadi tidak perlu susah-susah, ya. Tidak perlu berat.
C, D, E, F, G. Nah, kalau itu terjadi, saya percaya ya, pertambahan orang Kristen akan semakin cepat. Kenapa? Karena semua orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena sudah ketemu hadirat Tuhan, Tuhan bicara, bukan kita lagi yang bicara kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Maha Tahu? Setuju? Amin. Tuhan Maha Tahu? Setuju? Amin. Kalau Tuhan Maha Tahu, kita datang dengan diam saja, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan loh. Ya. Kenapa? Loh, kan memang Tuhan Maha Tahu. Bapakmu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Matius pasal 6 ayat 30. Kalau nggak salah. Ya. Bapakmu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Ya. Yang perlu kita tahu dan yang perlu kita kerjakan adalah datang ke gereja, datang ibadah dengan satu tujuan, untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Nah, kalau ini yang terjadi, ketika ketemu dengan Tuhan, sakit penyakitnya dibereskan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ilmu pengetahuan terbaru, pengetahuan kedokteran. Baru kemarin saya mendengar penjelasan tentang asam lambung, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa setiap orang itu punya asam lambung. Jadi dokter itu bilang, kalau kita datang ke dokter, dok, saya mau minta untuk menghilangkan asam lambung. Padahal setiap orang itu harus ada asam lambung. Ya, kalau tidak ada asam lambung, wah, berbahaya, saudaraku yang dikasih. Tubuh kita berbahaya karena tidak ada yang mensensor, ya kan? Dan di sini dikatakan asam lambung itu tidak ada hubungannya dengan makanan, katanya loh. Biasanya kalau kita asam lambung, tidak boleh makan jeruk, tidak boleh makan apel, tidak boleh makan anggur. Makan saja, ya. Masalahnya kalau mau makan anggur gak ada anggur. Ya, dibutuhkan lagi dana untuk beli anggurnya, ya kan? Oke, kembali ke sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, ketika kita datang ke gereja, ibadah di gereja, yang kita cari itu adalah hadirat Tuhan. Setuju? Banyak orang kecewa dengan gereja, banyak orang kecewa dengan pendetanya, banyak orang kecewa dengan sesama orang Kristen di dalam gereja, karena yang dicari ketika datang ke rumah Tuhan, ke gereja, bukan hadirat Tuhan, tapi penghiburan. Katakan penghiburan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dalam ilmu pengetahuan tentang teori, Bapak Ibu, kemarin saya baru belajar tentang membaca, mendengar tentang satu hal, bahwa ada banyak orang Kristen ke gereja itu hanya yang dibutuhkan terapi jiwanya, terapi pikirannya. Makanya yang dibutuhkan ketika datang ke gereja adalah penghiburan, bukan penghakiman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira kalau menjadi orang yang selalu dihibur, tidak ditunjukkan kenapa dia harus dihibur, kira-kira mau seumur hidup orang itu bisa dewasa enggak? Kira-kira bisa dewasa enggak? Oh, dimaklumi, kesalahannya dimaklumi, ya kan? Kedisiplinnya dimaklumi, tidak mau ditunjukkan. Karena apa? Tujuannya hanya mau dihibur. Nah, banyak orang Kristen punya mental seperti itu. Datang ke gereja hanya butuh penghiburan, terapi jiwanya, terapi rohaninya, tapi tidak mau disembuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah sembuh rohaninya, kalau sudah sembuh jiwanya,
Seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebenarnya tidak perlu dihibur lagi. Dia akan terhibur ketika datang ke hadirat Tuhan dan melihat orang lain itu sebagai makhluknya Tuhan. Wah, saya akan terhibur ketika ketemu dengan Adia misalnya, ketika melihat Adia senang, sukacita dalam melakukan pekerjaannya, terhibur. Tidak perlu saya mencari penghiburan. Adia, coba dong, ya, puji saya, kayak gitu kan. Itu mencari penghiburan, saudara yang dikasih. Nah, yang kita butuhkan adalah mencari hadirat Tuhan, bukan terapi penghiburan dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dibutuhkan orang itu, yang butuh yang namanya penghiburan itu lebih condong kepada kasih dan penerimaan. Kasih dan penerimaan itu menjadi pandangan yang menonjol, ya, falsafah yang menonjol, ya. Kenapa? Semua orang butuh dikasihi dan diterima, ya, dan tidak suka akan penghakiman dan ditunjukkan kesalahan dan dosanya, saudara. Kira-kira ada nggak orang yang suka ditunjukkan kesalahan? Itu kesalahanmu, ini lo dosamu. Kira-kira ada yang suka nggak? Dengan senang hati, ya, saya terima. Kira-kira ada nggak? Atau justru ketika ditunjukkan kesalahannya, ditunjukkan dosanya, ya, di situ kita menjadi marah. Karena apa? Saya butuh dikasih, saya butuh diterima. Itu konsep namanya Kristen antropologi. Kristen yang berorientasi hanya kepada manusia, aku, dan aku. Aku adalah makhluk yang istimewa. Aku adalah makhluk yang unik. Aku adalah makhluk yang berharga. Jadi, kalau aku adalah makhluk yang istimewa, unik, dan berharga, harusnya aku itu dikasihi, bukan dihakimi. Terlalu besar anugerah, ya, mengabaikan keadilan. Itu namanya hypergrace, ya, hypergrace, kelebihan anugerah, sehingga salah pun dibilang nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, wes, ya, balik isu ya apa-apa, ya. Punya anak perempuan harusnya dibatasi jam malamnya. Wow, ini sampai pulang pagi, ya, nggak apa-apa, kan sekali-kali malam minggu, ya, justru sekali itu bisa berbahaya. Sekali, apalagi sekali-kali, ya, berkali-kali jadinya, saudaraku, ya. Makanya di sini kita butuh yang namanya kasih dan penerimaan, tapi kita juga butuh yang namanya bimbingan supaya dikasih tunjuk, ini lo salah, ini lo dosa, supaya tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita datang ke gereja, kalau kita datang ke rumah Tuhan, di sini ada kalimat, ya, orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Tapi sebelumnya, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini konsep perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi setiap laki-laki, ya, bagi orang Israel wajib yang perantauan itu 3 kali dalam setahun, itu wajib pulang kampung ketika hari raya. 3 kali hari raya orang Israel itu harus pulang kampung, datang ke bait Allah dengan tidak tangan hampa. Nah, kita hari ini adalah orang Israel rohani yang percaya kepada Kristus. Kita datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Ini berlaku, ya, janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Maksudnya apa sih? Wah, ini ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya persembahan lagi. Bukan, yang saya maksud bukan itu, ya.
Orang menghadap ke hadirat Tuhan dengan tidak tangan hampa, itu artinya membawa seluruh hidupnya kepada Tuhan, ya, supaya apa yang tidak beres dibereskan oleh Tuhan. Ketika sudah sesuatu yang dalam kehidupan kita itu menjadi beres, kita datang kepada Tuhan, kita berkata, ini Tuhan aku. Bukan hanya sekedar oleh-oleh buah tangan untuk Tuhan, persembahan untuk Tuhan, ya, tapi hidup kita bawa kepada Tuhan, supaya ketemu dengan yang namanya hadirat Tuhan itu, mencari Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jawaban doa-doa kita di sepanjang hidup kita itu sebenarnya adalah sebagian besar adalah hukum tabur tuai. Sekali lagi, jawaban doa-doa kita di sepanjang kehidupan kita itu sebagian besar sesungguhnya berlaku hukum tabur tuai. Tadi Bapak Ibu, Tuhan datang ke gereja, Tuhan berkati aku, ya, datang ke gereja, Tuhan jamah dan sembuhkan sakit penyakitku, Tuhan beri aku jodoh, Tuhan beri aku pekerjaan, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan apalagi berikan aku sukacita. Itu sebenarnya jawabannya adalah sesuai dengan hukum tabur tuai. Jawaban doa-doa kita sepanjang hidup kita sebagian besar berurusan dengan hukum tabur tuai. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kira-kira kalau kita membaca sepenggal, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau, maksudnya apa Bapak Ibu? Bukankah itu berlaku hukum tabur tuai? Apa yang kita minta kepada Tuhan sesungguhnya sudah ada jawaban dalam kehidupan kita, ya. Semua doamu dan sedekahmu, doa dan sedekah, doa dan perbuatan baik, doa dan kebaikanmu kepada orang lain, itu satu paket Bapak Ibu. Kalau kita mau ditolong, banyak-banyaknya menolong orang. Kalau kita mau dikasih makan, ya sering-seringlah kasih makan orang. Kalau kita mau dikasih minum, sering-seringlah kasih minum orang, saudaraku. Bahkan dalam dunia perhewanan, ya, banyak orang memahami ketika kamu ngasih makan kucing liar, kamu akan diberi rezeki oleh Tuhan. Nah, itu kucing aja bisa balas, memberikan ganjaran atas kebaikan kita, ya. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada orang, sesama kita, saudara kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini semua doamu dan sedekahmu telah naik. Doa kita telah naik. Tuhan berikan aku kesembuhan. Banyak-banyaknya menolong orang sakit, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semalam terjadi tragedi, ya, gara-gara menolong, ya, gara-gara menolong istri saya mau kasih makan kucing, ya, terjadi tragedi. Apa itu? Ya, istri saya tertuduh kalau saya ngomong kayak gitu, ya. Pintunya tertutup dan kita berdua ada di luar, kuncinya ada di dalam. Istri saya langsung bilang, minta kunci ke mami. Dia lupa kalau kuncinya saya sudah ganti ban, ya kan? Saya tetap ambil. Yang saya butuhkan cuma satu, saya berpikir, tang. Itu dok yang saya pikirkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tragedi apa yang saya alami? Nah, di situ ada Mas Diki, ya, Mas Diki, tolong anterin ke rumah Mas dok,
ngambil kunci, datang. Tang itu apa? Pokoknya terbersit dalam pikirannya, tang. Ya, suatu yang dikasih Tuhan, bisa bayangkan nggak bisa masuk gereja ini? Itu pintu nggak bisa dibuka, terkunci dari luar. Kira-kira bisa masuk nggak? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, logikanya nggak bisa masuk. Kenapa? Mau manjat gimana caranya? Manjat tembok yang sebelah sana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Gimana cara manjatnya? Rupanya saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, di situ ada tempat tatakan pot itu. Nah, itu ada kayu 2 di situ. Rupanya ini bisa saya pakai untuk yang walaupun cuma segini. Semanjat dinding di sana seperti panjat tebing, Bapak Ibu. Menguat-nguatkan tangan saya, Bapak Ibu. Sebenarnya nggak kuat. Menguat-nguatkan, megang cuma segini, ya, set gitu. Wah, kayak apa? Spiderman, saudaraku yang dikasih itu. Malam-malam gelap, Mas Diki, aku ditinggal. Pulang lagi, nggak ditolong lagi sama Mas Diki. Sekarang dia nggak ada lagi kan? Ya kan? Harusnya ditungguin, saya dibantu dorong pantat saya ke atas kan. Istri saya dorong pantat saya keluar, kepleset. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam yang mengenaskan kemarin. Pernah Bapak Ibu membaca, merenungkan bagaimana Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam dia dibawa iblis ke bumbungan bait Allah? Perintah iblis apa? Terjunlah kamu dari bumbungan bait Allah itu. Ya. Ternyata tergenapi, sudah yang dikasih Tuhan. Bagaimana bisa membayangkan Bapak Ibu menjatuhkan diri 4 meter ini? Bapak Ibu ada di atas, ya kan, ini batas seng ya. Bapak Ibu ada di pucuknya situ. Lihat ke bawah, mau menjatuhkan diri. Sementara di bawah itu ember-ember. Yang saya tahu ember-ember, perangkap ember-ember di situ. Dan di sini kawan-kawan berduri saja. Yang saya butuhkan cuma tang. Saya diam aja. Sudah gemeteran Bapak Ibu yang dikasih. Gemeteran, takut. Ya. Mencoba kekuatan tangan, gak kuat lagi. Ternyata di situ saya ada pasang paku-paku. Jempol saya itu nginjak paku yang cuma segini, 2 jempol kaki saya nginjak kaki. Sakit, naik lagi sudah. Sudah gantung. Masih ada 2 meter. Mau jatuh di bawah, perangkap semua. Apa? Ember-ember. Wah, gimana? Ngantongin HP. Kalau aku jatuh, HP ku rusak. Yang pikir HP lagi kan. Wah, memusatkan pikiran Bapak Ibu. Wah, sudah gemetaran ini. Kaki sudah kayaknya nggak tahu rasanya nginjek paku yang kecil itu. 2 jempolnya 2 itu nginjek kaki. Menjatuhkan diri dengan posisi begini. Kamu jatuhnya gimana? Kau usah tanya-tanya. Mana kamu? Jatuhnya begini. Ya, untuk kaki kecil saya masih kuat. Kalau saya jatuhnya ambruk, mata saya lagi kena. Itu ember-ember pecah semua. Setelah itu, setelah terduduk di tanah, di lantai, sudah rasa gemetarnya itu nggak berhenti. Kenapa? Bayangin jatuh dari atas 4 meter. Saya alami semalam. Gara-gara apa? Teledor, nutup pintu, tidak bawa kunci. Ya. Terus gimana cara pertolongan? Yang dilalah. Satu pertolongan Tuhan kasih Mas Diki, walaupun cuma nganterin untuk ambil tang. Kasih tolong. Karena kalau nggak datang, saya repot buka apa? Kawat berduri ranjau itu, berapa yang dikasih Tuhan. Karena saya yang pasang, saya yang kena jebakan lagi kan. Hanya saya
yang tahu bagaimana caranya masuk, kecuali maling. Lu iya toh, dipelajari toh. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah itu ada untungnya dulu pernah jadi orang jahat. Ya, tapi sudah bertobat. Ya. Ilmu yang lama keluar, cek, lompat. Malam-malam gelap, bleset sedikit saja, saya gelundung dari ketinggian kemiringan atap itu. Wah, hari ini yang korban bukan saya. Kalau saya jatuh. Karena apa? Ketika belajar di bawah ini kawan berduri melingkar-lingkar. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Kenapa? Saya percaya dalam nama Yesus Tuhan tolong. Masa Tuhan gak kasih selamatlah Tuhan. Itu sebelum jatuh masih di atas. Sebelum menjatuhkan diri, bukan sebelum jatuh, sengaja menjatuhkan diri dari bumbungan tembok. Wah saudaraku, setelah itu suruh tidur, aku gak bisa tidur, kakiku masih gemeter gitu kan. Saudara, itu karena apa? Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, saya nggak mungkin bisa naik manjat ke atas tembok. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu praktek tembok yang di dinding depan sebelah sana, bagaimana cara naiknya? Ya, itu jawaban doa di sepanjang hidup kita itu sepakat dengan apa yang kita lakukan kepada. Kalau kita banyak menolong orang, kita ditolong Tuhan, walaupun mau nggak mau kita harus mengalami yang namanya sengsara. Sengsara, siapa yang nggak sengsara? Sengsara loh, ya berbuat baik itu ya sengsara. Makanya di sini telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kalau sudah ketemu dengan Tuhan, Tuhan mengingat akan kita, beres sudah. Ya, lagu yang populer hari-hari ini. Kalau ada Tuhan Yesus semuanya beres kabeh. Ya, yang pertama gandul Gusti. Ya, kalau sudah gandul Gusti, semua masalah bisa beres. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini artinya apa? Saya cuplik dari Mbak Rita Wahyu, ya dosen teologi. Dia punya judul untuk materinya, You are what you give. Apa artinya? Hah? Nah, pasti dia ngeblank. Apa Bu? Artinya, you are what you give. Apa ya? David, apa artinya David? Apa Pak? Wah, Google Translate dulu dia. Oke, kita baca Roma 12. Saya mengulang ayat minggu yang lalu. Roma 12 ayat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Kita ke gereja, kita datang ke gereja ibadah semata-mata hanya untuk mencari hadirat Tuhan. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan sebenarnya itu berlaku ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Apa sesuatu yang terbaik? Itu adalah hidupmu. Katakan hidupku. Sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita bukan pemberian-pemberian yang nilainya kecil-kecil, tapi sesuatu yang berharga di mata Tuhan yang sesungguhnya adalah seluruh kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, beribadah, mencari hadirat Tuhan, seluruh hidup kita bawa kepada Tuhan. Saya percaya hidup saudara akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Main musik dan maju ke depan. Apa artinya tadi? Kamu itu adalah apa yang kamu berikan. Nah, itu dia. Kamu itu adalah apa yang kamu berikan. Ya, kalau minggu yang lalu, apa yang kamu makan, itulah yang membentuk kamu. Menurut
Sigmund Freud, ya. Apa yang kita pikirkan menentukan nasib kita. Jadi apa yang kita berikan adalah kamu, ya. Itu kamu. Jadi ya hidup kita inilah, saudara lihat simbolnya. Kalau kita mau dijawab doa kita oleh Tuhan, hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Udah, doanya simpel. Tuhan ini aku, ya kan? Tuhan ini aku. Sepertinya gelap Tuhan. Tapi tiba-tiba ada teman, kata kawan, ya. Apa yang kita berikan, itulah kita. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan merenung sejenak apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah perkenanan Tuhan, ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Apa yang kamu berikan, itulah kamu. Apa yang kita persembahkan, itulah hidup kita, saudaraku yang ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Aku punya Tuhan yang besar, dan Kau berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah kami terima, yang sudah kutaburkan melalui hamba-Mu. Kiranya Bapa di dalam surga, biarlah firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, akan membawa kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya Bapa, seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan akan firman-Mu. Kau akan semakin berbaharui kehidupan rohani kami melalui firman Tuhan yang sering kami dengar, dan dialah Kau yang akan memberi pertumbuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat rohani, berkat firman-Mu yang sudah kami terima, dan ajari kami untuk mengerti ya Bapa. Allah Roh Kudus akan bekerja, memberi pengertian untuk menangkap segala maksud akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Dan mari kepada petugas dipersilahkan maju ke depan, dan mari setiap kita tundukkan kepala berdoa untuk apa yang akan kita berikan untuk Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih juga Tuhan telah menolong kami. Dan biarlah Tuhan untuk setiap taburan yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan memberkatinya. Inilah yang kami punya, inilah juga kerinduan kami untuk memberi apa yang kami punya, untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kerajaan-Mu semakin diluaskan melalui gereja ini, dan gereja ini boleh menjadi dampak bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau baik. Kiranya Tuhan buat saya sehat, amin. Sehat Cing? Amin. Sehat Pak Om? Puji Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bagi berdiri. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita semua berkat yang luar biasa, amin. Amin. Harapan seorang Bapak tidak lain dan tidak bukan kalau semua anak-anaknya menikmati berkat kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, anak-anakmu, pasangan, bahkan seisi rumahmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatang kehidupanmu, bahkan berkat yang tidak lazim itu akan engkau nikmati dengan sukacita, karena engkau punya Bapa yang baik yang kita kenal di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, warungmu dan tokomu. Tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh teramat baik, katakan